Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senang sekali saya hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali untuk belajar tentang apa yang Tuhan taruhkan di dalam setiap pasal demi pasal di dalam kitab Tawarikh ini. Hari ini spesial karena kita belajar bagaimana pentahbisan dari bait suci dari 2 Tawarikh 5. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita satukan hati, kita mau cari Tuhan, supaya segala sesuatu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita, bisa menuntun langkah kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Hati kami bawa hidup kami masuk dalam hadirat-Mu, sebab Kau baik. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan.
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk terima pujian, sembah dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Raja di atas segala raja, Allah yang memerintah atas seluruh muka bumi dan hidup kami. Kami mau buka hati kami Tuhan,
Kami mau buka pikiran kami ya Bapa. Kami siapkan Tuhan tanah yang subur dalam hati kami melalui pendengaran Tuhan atas setiap pengajaran-pengajaran yang hari ini akan Tuhan sampaikan. Biar ini menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk kami bisa mengerti dan menjalankan kehidupan kami di dalam Engkau. Tuhan, segala apapun yang menghalangi pikiran kami hari ini kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami bisa menerima sesuatu yang baru. Biar kami bisa memahami hal-hal yang mungkin tadinya tidak bisa kami pahami ya Bapa. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, dan materaikan firman-Mu ini di dalam hati kami, biar kami bisa menjadi pelaku yang benar atas seluruh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk di dalam 2 Tawarikh 5 hari ini. Itu berbicara tentang pemindahan tabut perjanjian. Tabut perjanjian dipindahkan, dan nanti di sini akan diceritakan tentang bagaimana kemuliaan Tuhan itu memenuhi bait suci. Setelah Salomo mendirikan bait suci, kemudian setelah selesai, dan kita akan sama-sama belajar apa-apa saja yang Tuhan mau nyatakan melalui pemindahan tabut perjanjian ini. Nah, kita mau tahu berapa lama Salomo membangun bait suci. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 37 sampai 38 dikatakan bahwa Salomo membangun bait suci ini selama 7,5 tahun. Dan selesai pada tahun yang ke-11 pemerintahan Salomo. Kapan itu? Yaitu sekitar 959 sebelum Masehi. Nah, mari kita baca di ayat yang pertama. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Nah, di sini yang dimaksud dari barang-barang kudus yaitu adalah barang-barang dari upeti raja-raja asing, saudara-saudara. Juga barang-barang berharga yang dikumpulkan Daud dari musuh-musuhnya yang telah dikalahkannya. Kemudian itu semua dipersembahkan di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca judul perikopnya dalam pasal 5 ini, di mana bait suci itu ditahbiskan. Nah, perikopnya adalah tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Kita baca di dalam ayat yang kedua. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Nah, Salomo memerintahkan para tua-tua, mereka diminta untuk mengangkut tabut perjanjian ini dari kota Daud menuju ke Sion. Kota Daud ini merupakan kota berkubu yang menjadi milik orang Yebus, daerah Bukit Sion. Nah, di situ adalah daerah yang sudah ditaklukkan oleh Daud. Kemudian di ayat yang ketiga, maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Jadi bait suci ini ditahbiskan pada bulan yang ke-11 sesudah pembangunannya selesai. Baru ditahbiskan di bulan yang ke-11, saudara-saudara. Nah, ketika itu adalah perayaan Pondok Daun tahunan, di mana perayaan ini dilakukan selama 7 hari di akhir musim panen. Nah, seperti apa perayaan Pondok Daun ini? Perayaan Pondok Daun ini adalah perayaan yang digunakan sebagai ungkapan rasa syukur umat Israel atas hasil panen yang Tuhan berikan buat mereka. Di mana mereka membangun pondok-pondok dan tinggal di dalamnya selama 7 hari itu. Dan pondok-pondok ini dibangun dari 3 jenis cabang yang berbeda.
Nah, hal ini dilakukan untuk mengenang ketika mereka ada di padang gurun, mereka tinggal di dalam pondok-pondok, kemudian mereka mengembara di padang gurun dari tempat ke tempat sampai kepada tempat perjanjian yang mereka tetap jalankan hari itu. Nah, kemudian kita baca di ayat yang keempat. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Dalam mengangkut tabut tersebut, Salomo juga memperkerjakan para imam, bukan hanya orang Lewi. Nah, kemah pertemuan itu dibawa dari Gibeon. Dikatakan segenap umat Israel. Mereka semua membawa persembahan itu. Dan ini semua mengikuti teladan dari Daud. Ketika Daud membawa tabut perjanjian itu dari rumah Obed Edom. Nah, sempat beberapa waktu tabut perjanjian itu ada di rumah Obed Edom. Kemudian kita baca di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Nah, saudara-saudara, rumah belakang itu dalam bahasa Ibraninya disebut debir. Atau istilah lainnya dikatakan sebagai tempat Maha Kudus. Di ayat yang ke-9, kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya. Jadi ada jarak, saudara-saudara, antara tabut kemudian dipasang kayu pengusung yang sangat panjang. Nah, kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-9, kita lanjutkan. Sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang ada di ruang belakang itu, tetapi tidak terlihat dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Saudara-saudara, tadi dikatakan kayu pengusungnya itu sangat panjang dan tidak boleh tersentuh. Oleh sebab itu, kayu-kayu ini dimasukkan gelang-gelang. Jadi ketika mereka mengangkat tabut perjanjian ini tidak menyentuh kayunya, saudara-saudara. Karena begitu kudusnya, sehingga mereka harus memasang gelang-gelang di antara kayu-kayu tersebut dan mereka hanya boleh mengangkat gelang-gelangnya di sisi tabut tersebut, sehingga kayunya tidak tersentuh ketika diangkat. Nah, kita lanjutkan di ayat yang ke-10. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di kedua loh batu tersebut tertulis 10 perintah Allah. Kalau sebelumnya dalam tabut perjanjian itu hanya terdapat sebuah buli-buli emas yang berisi mana dan tongkat Harun. Nah, 10 perintah Allah ini menunjukkan keinginan Allah dari hasil moral yang diharapkan umat yang ditebus, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Loh batu sendiri berbicara tentang perintah Tuhan, tentang hukum-hukumnya Tuhan. Perjanjian kalau di masa sekarang itu adalah Alkitab. Nah, firman Tuhan yang ada, yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian dikatakan kalau di dalam tabut perjanjian sebelumnya itu adalah berisi mana.
Mana itu berbicara tentang apa? Mana adalah berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka tidak mendapat makanan, tapi bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, ada tongkat Harun. Berbicara tentang apa? Tongkat Harun ini berbicara tentang otoritas. Bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihannya Tuhan. Demikian juga kita hari ini. Kita adalah umat yang ditebus, umat yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita punya identitas sebagai anak-anak Allah. Di ayat yang selanjutnya kita baca di ayat yang ke-11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri. Lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dari saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian kain lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi dengan awan. Nah, di ayat yang ke-11 itu dikatakan para imam itu menguduskan diri. Mereka membasuh diri mereka dari bejana tembaga yang besar yang diistilahkan laut. Lalu Daud ini diakui sebagai perintis dari tradisi yang senang menaikkan pujian, penyanyi-penyanyi, pemazmur di rumah Tuhan. Penyanyi dari suku Lewi ini mulai memilih dan mulai menyanyikan mazmur-mazmur yang cocok untuk diperdengarkan di acara-acara tertentu. Nah, di ayat yang terakhir, saudara-saudara, kita baca, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara-saudara, awan kemuliaan Tuhan itu melambangkan hadirat Allah. Dikatakan memenuhi tempat itu. Dalam artian Tuhan berkenan. Tuhan memenuhi dengan awan kemuliaan yang seringkali disebut sebagai Shekinah atau tempat tinggal Allah. Hari ini Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah bait kudusnya Tuhan. Sudahkah kita mengutamakan Tuhan di dalam segala apapun yang kita lakukan hari-hari ini? Ada kemuliaan Tuhankah yang nampak dalam kehidupan kita? Karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, ajaib dan heran segala perbuatannya. Kalau dikatakan kita ini bait kudusnya Tuhan, apakah sesuatu yang baik yang keluar dari dalam hidup kita? Apakah orang bisa melihat bahwa kemuliaan Allah itu terpancar dari dalam hidup kita? Saat kita dilabeli sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita merepresentasikan kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah itu nampak dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah. Apakah orang bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hidup kita? Mari saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita sebagai orang yang telah diperbaharui, hari demi hari kita belajar tentang sesuatu yang benar. Kita dikuduskan dengan segala hal yang Tuhan sampaikan melalui perintah-perintahnya.
Apakah ada sesuatu yang kita keluarkan, yang kita perbuat untuk bisa membuat hidup kita itu dikatakan layak sebagai tempat tinggal Allah? Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk kita semua bisa sama-sama berlomba dan berlari menuju panggilan yang sejati. Karena kita tahu Allah yang berkuasa itu tinggal di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang santai-santai yang harus kita kerjakan. Bukan menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu di dalam Tuhan. Tapi mari kita perbaiki segala sesuatu yang mungkin masih belum berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika kita dipulihkan, ketika kita dibenarkan, ketika kita melakukan apa yang benar, hadirat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan ini pendek Tuhan, saudara-saudara hari ini. Tapi saya yakin dan percaya ada sesuatu yang Tuhan sampaikan melalui apa yang kita pelajari hari ini. Dan kiranya kita bisa diberkati, kita bisa dimampukan, kita bisa dikuatkan melalui apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat segala pengajaran yang boleh kami terima hari ini Tuhan. Saat ini kami tahu bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ini adalah bait kudus-Mu. Kami akan merepresentasikan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami. Izinkan kami ini mau untuk merendahkan hati kami, untuk dibentuk oleh Tuhan melalui setiap proses yang ada di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh belajar, biarkan kami menjadi murid yang baik. Kalau kami boleh melayani, biarkan kami bekerja hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami Kau katakan hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai bertemu di Bible Study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.